Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 8, yang terdiri dari saya sendiri, Yoga, kemudian ada Pandu, kemudian ada Valia. Di sini, kami akan mencoba mempresentasikan mind map tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Aparatur sipil negara merupakan salah satu sumber daya dalam pemerintahan yang mempunyai peran amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang. Kualitas ASN menentukan profesionalitas sebuah birokrasi. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, perlu dilakukan perbaikan maupun pembaruan sistem yang bekerja di dalam birokrasi tersebut, baik dari segi sumber daya maupun penyelenggaraan pelayanannya. Hal tersebut diwujudkan dengan perbaikan dalam manajemen ASN, pelayanan publik, dan penerapan whole of government dalam pelayanan. Yang pertama ada manajemen ASN, dimulai dari kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik seorang ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Memiliki peran untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, maka setiap ASN diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan asas proporsionalitas. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN yang menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Pegawai ASN berhimpun pada dalam wadah korps atau Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang disingkat menjadi Korpri. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan menjadi kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa korps dalam ASN sebagai pemersatu bangsa. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Selanjutnya, materi pelayanan publik. Di materi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsep dan prinsip pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang tersedia oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur dalam pelayanan publik yaitu yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkompeten, dan ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Barang atau jasa publik yang murni yang memiliki ciri-ciri yaitu tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena free rider problem, non-rivalry, dan non-excludable, serta cara mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. Adapun 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Yang kedua, materi yang kedua, pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik antara lain, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, memberikan apresiasi kepada pegawai. Adapun 7 sikap pelayanan antara lain passionate, progresif, proaktif, prompt, patience, proporsional, dan fungsional. Di materi yang ketiga, praktek etiket pelayanan publik. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya, memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dia lakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut. Sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Beberapa etiket dasar yang seharusnya dilakukan oleh ASN antara lain politeness atau sopan, respectful atau menghargai, atentif atau perhatian, kooperatif, toleransi, informatif, dan self-control. Beberapa manfaat dari etiket yaitu ada 4. Yang pertama, komunikatif, atraktif, respectable, dan self-confidence. Adapun beberapa praktik etiket dalam pelayanan yaitu etiket dalam menyampaikan salam, etiket dalam berjabat tangan, etiket dalam menerima tamu, etiket dalam bertamu atau menerima tamu, dan etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Selanjutnya adalah Whole of Government. Whole of Government atau disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip kolaborasi dan koordinasi antar sektor, antar lembaga, antar instansi, maupun antar bidang dalam instansi guna mencapai tujuan bersama dan terciptanya pelayanan yang prima. Alasan penerapan WOG ini diberlakukan adalah karena adanya perkembangan teknologi informasi, faktor eksternal dan internal. Penerapan WOG dalam pelayanan terintegrasi. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, yaitu dengan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, dan juga membentuk gugus tugas dan koalisi sosial. Praktek WOG dalam pelayanan publik
dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG antara lain pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagaimana berikut. 1. Pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Konstitusi negara membagi fungsi-fungsi penyelenggara negara dalam berbagai bidang kekuasaan negara. Kekuasaan negara ini saling bersinergi, check and balance, agar tercipta harmoni mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Sekian pemaparan mengenai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Terima kasih sudah menonton.